Family time atau waktu keluarga adalah waktu yang sangat penting bagi setiap kehidupan, setiap keluarga. Nah, keluarga ada di hati Tuhan dan keluarga adalah salah satu institusi yang Tuhan ciptakan pertama kali di muka bumi. Anda menyaksikan Good News Program, reporting dari Mount Buller bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Dewi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Seperti yang Anda lihat, di sekeliling kita ada begitu banyak salju. Ini di Mount Buller, Victoria, Australia, saudara ya. Kami sekeluarga sedang liburan di sini selama 3 minggu ya. 1 minggu di Melbourne dan 2 minggu di Sydney, juga sekalian melakukan pelayanan di berbagai gereja atau fellowship yang ada di kedua kota ini. Ya, kami percaya selama episode ini dalam Good News on the Move Special, Anda akan diberkati dan Anda melihat betapa luar biasanya kemurahan Tuhan dan betapa indahnya negeri Australia bersama dengan kami. Oleh karena itu jangan kemana-mana, dan selama acara ini berlangsung tentu saja Anda tetap saja boleh minta untuk bantuan doa ataupun konseling di nomor-nomor telepon di layar televisi Anda. Dan Good News Program dapat Anda saksikan melalui mana, Deb? Website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk selalu lihat di YouTube kami Anugerah.net. Dan kami percaya bahwa episode ini sekali lagi akan memberkati siapapun Anda yang menyaksikan. Oleh karena itu, stay tune, jangan ke mana-mana. Pada Good News on the Move kali ini, kami bersama dengan kedua anak kami mengunjungi Australia. Selama di Australia, kami mengunjungi beberapa kota dan tempat-tempat menarik yang merupakan landmark dari kota tersebut. Memulai perjalanan kami di kota Melbourne yang merupakan ibu kota negara bagian Victoria. Melbourne sudah 4 kali mendapat predikat The World's Most Livable City atau kota paling nyaman untuk ditinggali di seluruh dunia. Selain itu, kota Melbourne juga dikenal sebagai kota yang giat olahraga. Lokasi kedua, kami juga melayani di Sydney yang merupakan kota terbesar di Australia. Sydney adalah rumah bagi sejumlah universitas berpengaruh di Australia. Bukan hanya itu, kota ini merupakan tujuan wisata menarik bagi para turis. Tempat wisatanya yang paling terkenal adalah Sydney Opera House dan Sydney Harbour Bridge. Lainnya meliputi Royal Botanical Gardens, Luna Park, bermacam pantai, dan Sydney Tower. Sangat menarik sekali dan tentunya ada banyak pengalaman baru serta kejutan yang kami temui dalam perjalanan kali ini. Seperti apa keseruan dari Good News on the Move Australia kali ini? Nantikan liputan perjalanannya sesaat lagi hanya di Good News Program. Bagaimana mungkin, saudara, Tuhan yang maha sempurna, Dia yang punya surga, tetapi Dia memilih untuk peduli dengan saudara dan saya. Kita yang tidak sempurna, yang tidak akan pernah sempurna, tetapi Dia yang maha sempurna itu, Dia malah memilih untuk tinggal dalam kehidupan kita. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Pelayanan
pertama kami di Australia adalah di Garam Ministry East. Karena jemaat yang hadir kebanyakan adalah keluarga, maka Pastor Daniel Hendrata menyampaikan firman Tuhan dengan judul Incredible Family. Kalau kita nggak berhati-hati, saudara, yang kita kejar ini apa? Kita kejar duit, posisi, semuanya itu semua kita kejar. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sia-sialah orang yang membangun rumah itu. Amin, saudara. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah kota. Pada waktu kita mau bangun kota, kalau kita mau jaga kota, firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang menjaga dan mengawal kota. Amin, saudara. Sedangkan di sore harinya, jemaat yang hadir kebanyakan adalah anak muda. Pastor Daniel kembali menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang berbeda, yaitu Giving My Heart to the Lord. Kita tahu bahwa Tuhan sudah sangat peduli dengan kehidupan kita. Bagaimana mungkin, saudara, Tuhan yang maha sempurna, Dia yang punya surga, tetapi Dia memilih untuk peduli dengan saudara dan saya. Kita yang tidak sempurna, yang tidak akan pernah sempurna, tetapi Dia yang maha sempurna itu, Dia malah memilih untuk tinggal dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa respon yang terbaik untuk kita berikan kepada Dia bukan melalui cuman penyembahan saja, bukan cuman pada waktu kita berkarya saja, tetapi kita memberikan hati untuk meresponi Tuhan. Ada amin ya? Mari kita lihat bersama-sama daripada firman Tuhan yang akan kita lihat daripada kitab Mazmur 57. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk saudara. You can read along if you want. Ya, haleluya. Mazmur 57, firman Tuhan mengatakan, kita lihat bersama-sama ayat pertama. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miknam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Perhatikan perikopnya baik-baik, ini menarik banget ya. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ayat 6, perhatikan dengan baik. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkah, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat daripada ayat-ayat ini, menurut saudara pada waktu kita baca, kondisi Daud pada saat itu kondisinya apa, saudara? Apakah baik ataukah tidak baik? Tidak baik ya. Di ayat yang pertama di perikop itu dengan jelas dikatakan, jangan musnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada siapa? Saul ke dalam gua. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan saudara, saya tidak tahu siapa Anda, saya tidak tahu musim kehidupan apa, atau mungkin level tantangan apa yang saudara hadapi. Tetapi kebenaran adalah setiap masalah yang kita punya, bukankah bagi kita pribadi, masalah itu adalah masalah yang sangat besar. Betul ya? Seringkali kita ngomong, lu gak ngerti sih gua. Lu gak ngerti masalah gua paling berat. Betul ya saudara ya? Misalnya masalah uang, masalah kesehatan, masalah orang tua, masalah dengan pacar. Misalnya, ada gak yang punya masalah dengan pacar di sini? Gak ada ya, gak ada yang ngaku maksudnya ya. Dan kemudian masalah dengan anak. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Masalah dengan investment, masalah dengan dunia ini. Semua dunia ini boleh terjadi Bapak Ibu sekalian. Dalam Tuhan, memang tidak ada yang kebetulan. Hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Saya mengucap syukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat membawakan kesaksian pujian Your Faithfulness sambil diiringi keyboard oleh putri kami, Angeline. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always said
Sungguh suatu kehormatan dapat melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Antara B sama D itu ada huruf apa? Nah, ada huruf C. Jadi life is about the C. Apa aja yang kita lakukan selama C itu? GPDI Cintaraja terletak di Dusun Cintaraja, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. GPDI Cintaraja yang digembalakan oleh Pendeta Yefta Gideon Sitorus bersama dengan istri Elizabeth Pasaribu. Telah lama mereka bermimpi untuk merenovasi gedung gereja mereka. Namun, niat mereka selalu urung terlaksana karena sulitnya dana. Mengingat minimnya ekonomi jemaat yang hampir 97% adalah petani tradisional. Mereka sangat bersuka cita ketika mengetahui gereja mereka ditunjuk oleh Anugerah Ministry sebagai proyek CMO yang ke-42. Tim Anugerah telah hadir di Dusun Cintaraja untuk memulai proyek CMO 42. Hal ini menjawab segala pergumulan gembala sidang dan seluruh jemaat GPDI Cintaraja mengenai proses renovasi gedung gereja mereka. Suasana sukacita menyelimuti hati setiap jemaat yang hadir. Hal tersebut terlihat jelas dari wajah mereka. Acara dimulai dengan ibadah singkat, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan MOU atau surat perjanjian kerjasama antara pihak Anugerah Ministries dengan pihak GPDI Cintaraja. Kemudian, proyek CMO 42 ini secara simbolis dimulai dengan penggantian plafon. Adapun hal-hal yang dikerjakan pada proyek CMO 42 ini, yang pertama, penggantian plafon, penggantian teras, penggantian atap, penggantian pintu dan jendela, serta pengecatan pada gedung gereja. Sedangkan pada pastori yang dilakukan adalah penggantian atap, pemasangan plafon, pembuatan kamar mandi, renovasi dapur, serta pembuatan satu kamar tidur. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para partner Anugerah, sehingga sampai hari ini kami boleh terus menjalankan program CMO tanpa halangan yang berarti. Doakan kami agar proyek CMO ke-42 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Di hari Minggunya, kami kembali berkesempatan melayani di Garam Ministry Point Cook. Kali ini kami membagikan firman Tuhan berdua dengan tema Fruitful Life. Terima kasih kepada Pastor Jonathan Patiasina dan istrinya Pastor Marlina Tangkesalu yang sudah menerima kami sekeluarga dengan hangat sekali. Kemudian, di keesokan harinya, saya melayani di BIC Ibadah Wanita. Di sana, saya bertemu dengan wanita-wanita luar biasa yang bukan hanya cantik, namun juga memiliki hati yang haus akan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa hidup itu adalah tentang cari duit, gitu ya. Banyak orang berpikir hidup itu adalah lahir, terus kalau udah menikah, terus melahirkan anak, ya kan, nanti punya cucu, setelah itu meninggal gitu ya. Orang pikir hidup itu cuma numpang lewat gitu aja ya. Dan ada yang berpikir hidup itu tentang cari duit dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, terus diulang gitu lagi kalau weekend istirahat gitu ya. Tapi kalau di Australia weekend gak istirahat ya, bersih-bersih rumah ya. Gak ada inem di sini ya. Nah, lalu orang berpikir nanti 3-4 generasi setelah kita ya, itu keturunan kita aja bahkan udah nggak inget lagi sama kita ya. 3-4 generasi ketika kita sudah meninggal dunia itu buyut-buyut kita mungkin sudah nggak inget nama kita itu siapa, nggak inget, nggak kenal sama kita, nggak tahu apa saja yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini ya. Nah, they say that life is from B to D, ya kan? From birth to death, ya kan? Nah, tapi saya mau tanya satu hal. Saudara tahu nggak antara B sama D itu ada huruf apa? Nah, ada huruf C. Jadi, life is about the C. Apa aja yang kita lakukan selama C itu, ya? Nah, saudara, C yang pertama yang ingin saya bahas adalah choice. Katakan choice. Life is about making choices. Benar nggak? Ya, pada saat Anda lahir di Indonesia, lalu Anda memutuskan untuk migrate ke Australia, apakah karena anak-anak sekolah di sini, apakah karena bisnisnya suami pindah ke sini, itu semua adalah pilihan yang harus kita buat, benar ya? Nah, saudara, ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil di dalam hidup ini. Karena itu kita harus pastikan jangan sampai kita salah memilih, ya. Nah, choose wisely. Saudara, di dalam Alkitab itu dikatakan kalau hari ini kita diperhadapkan kepada kehidupan dan kematian, pilihlah kehidupan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Membagikan firman Tuhan dengan judul What is Life? Kalau kita mau mengalami hal-hal yang pribadi dengan Tuhan, ya, kita harus pegang komitmen kita, ya. Komitmen itu artinya adalah keep moving forward. Ya, ketika kita menerima satu panggilan dari Tuhan, ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan kasih kita mission, ketika Tuhan kasih assignment sama kita, ya, kita akan terus maju mengejar panggilan itu. Gak peduli dunia mau ngomong apa, tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti bisa mendapatkan jalan keluar dan berkemenangan. Ada amin, saudara, ya. Menyenangkan sekali dapat membagikan isi hati Tuhan kepada jemaat yang ada di sana. Semoga firman yang ditabur dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Disebut Blue Mountain karena banyak tanaman eukaliptus. Itu tanaman kayu putih yang bikin minyak kayu putih. Dan kelihatannya memang kebiru-biruan. Katanya kalau minyaknya terbakar sama matahari menghasilkan sinar biru.
Kembali dalam serangkaian perjalanan di Good News on the Move Australia. Yang spesial dari episode Good News on the Move kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk menikmati tempat-tempat yang baru. Kami sekarang berada di Mount Buller, kira-kira 3 jam dari Melbourne. Tempat ini adalah tempat ski resort yang menarik sekali karena di mana orang bisa main ski dan snowboarding tentunya. And saya udah lama sekali nggak main skiing, jadi I have to remember how to play. Kira-kira mungkin sekitar lebih dari 15 tahun yang lalu. So let's have fun now. Nah, kali ini kami mengajak Anda untuk menikmati salju dan pemandangan di Mount Buller yang tidak dapat kita nikmati di Indonesia. Di sana, Pastor Daniel bermain ski dan anak-anak kami bermain snowboarding. Walaupun agak sulit, tapi sangat menyenangkan. Kalau saya, cukup foto-foto saja. Sebelum melanjutkan perjalanan kami ke Sydney, kami sempat berkeliling di Victoria Market. Oke, so di Melbourne terkenal dengan kopinya. Jadi kalau ke Melbourne banyak orang harus beli kopi nih. Hari ini saya beli Haymaker, I don't know what is it inside. Tapi ini cocok buat espresso, Guatemala, Colombia, and Costa Rica. Dicampur jadi satu. And the nice thing is, this is $14 and I got a free coffee. This is what I have this morning. Itunya adanya di situ. Hey James. Ibu siapa namanya ini? Ibu Liani. Sama Ibu Jui. And what are you guys having? Breakfast kita lagi makan pagi, ya ada donat, ada fish and chips, ada mini pancake, ya. Thank you, James. Sewa, thank you. Di Sydney, kami juga berkesempatan melihat pemandangan yang indah. Kami pergi whale watching. Agak mabuk juga sih, tapi menyenangkan karena ikan-ikan pausnya beberapa kali menyapa kami. Bahkan, the humpback whale pamer dengan atraksinya. Lalu kami juga memberi makan wallaby, kanguru, dan koala di Featherdale Wildlife Park.
Satwa-satwa ini merupakan ciri khas dari Australia. Tak lupa kami juga mengunjungi Blue Mountain yang indah dan menghirup udara yang segar di sana, yang dihasilkan oleh perkebunan eukaliptus di sekitarnya. Disebut Blue Mountain karena banyak tanaman eukaliptus. Itu tanaman kayu putih yang bikin minyak kayu putih dan kelihatannya memang kebiru-biruan. Katanya kalau minyaknya terbakar sama matahari menghasilkan sinar biru. James, are you ready for Hypermark then? No, hypersonic boom. Okay. Dalam perjalanan kali ini, kami dapat menikmati dan menyaksikan kebesaran Tuhan lewat karya ciptaannya yang luar biasa. Nice, looking good. Ini dari apa? Itu dari caramel jelly, terus di atasnya itu matcha soil. Pistachio tadi. Ya, pistachio. Oh. Pasti so good spicy wing. So good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, So Nice Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis So Nice Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Selama di Sydney, kami kembali melakukan pelayanan. Hari Minggu itu, paginya kami melayani di 2 tempat yang berbeda. Sementara Pastor Daniel melayani di Rock Sydney, saya melayani di Christ Living Church. Sore harinya barulah kami kembali berduet membagikan firman Tuhan di Rock Sydney. Ketika jeda pelayanan, kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Ibu Ike yang merupakan pemilik dari Koi Dessert Kitchen. Ibu Ike mengkisahkan bagaimana memulai bisnisnya dengan merangkak dari bawah sampai berhasil. 2 dari 3 putranya dikenal orang dengan prestasi mereka di MasterChef Indonesia dan Australia. So, bisa cerita Ibu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Timor, lahir di Pulau Rote, terus move ke Timor. Terus SMP saya Jakarta, terus besarnya udah di Surabaya. Kok bisa ke Australia ceritanya? Itu waktu kejadian tahun 1998, Indonesia mengalami problem dalam pemerintahan maupun ekonomi. Tahun 99 itu, 98 apa 99 itu bank interestnya naik tinggi sekali ya karena impact ke dolar. Tapi kita nggak rencana pindah ke sini, cuma adik saya ajak saya jalan-jalan ke Australia satu keluarga. Nah, di waktu kita jalan-jalan tahun 99 bulan September, suami saya nggak mau balik lagi. Dia bilang, Tuhan bilang kita harus tinggal sini. Wow. Gitu. Ya. Ya. Dan sekarang Ibu punya outlet Koi Dessert Kitchen. Iya, betul. Bisa cerita nggak sedikit, karena orang bilang bahwa tempat Ibu ini adalah the best dessert in the whole Australia. Bahkan ada teman yang
bilangin bahwa this is the best dessert in the world. And it's not just promotion ya, kita tadi sudah buktikan luar biasa dessertnya. Ya. Untuk dessert saya mulai ini kira-kira tahun 2003. Saya mulai dari rumah di garasi. Saya mulai start dengan kecil ya, dari asalnya dari makaron. Arti dari koi itu kebetulan anak-anak mau pakai nama saya. Jadi maksudnya Kids of Ike. Wow. Tapi semua itu memang anugerah Tuhan. Sekarang ini lokasi kita di mana? Sekarang kita di top right. Top di right. Di right. Berapa jauh dari city center? Sekitar 20 menit. Ya. Jadi di sini central kitchen buat koi yang di city, sama kita ada cooking class dan kita ada cafe buat take away dan bisa sit down. Sehari bisa membuat berapa ratus atau ribu kue? Satu hari kita bisa 1000 lebih. 1000 lebih. Ya. Wow. 1000 lebih. Oke, yang sekarang ini ada di depan kita ada banyak dessert yang very great looking. Very great looking. Oke, pemirsa sekalian, mungkin kalau Anda pernah dengar anak-anak siapa namanya? Arnold Purnomo dan Reynold Purnomo. Arnold Purnomo dan Reynold Purnomo dari MasterChef. Ini mereka rated one of the best dessert in Australia. Nah, Ibu Ike silakan kenalkan kepada kami ini signature dish dari koi. Ini mousse winter ya. Mousse ini adalah pistachio, caramel sama matcha soil. Ini ciptaan Reynold waktu dia MasterChef 2016. Dia jadi guest chef ya. Terus ini ciptaan saya sendiri, mango yuzu. Ini tapi kelihatan seperti apple ya? Iya, seperti apple. Terus ini coklat delight ciptaan Reynold buat Ferrero Rocher coklat. Terus ini saya cipta juga untuk Mandarin. Mandarin. Jadi pineapple mousse sama Mandarin in the middle. Wow. Terus ini strawberry, lychee sama raspberry. Wow. Ini matcha. Ini matcha. Matcha tapi ada taste rose sama lychee di dalam. Wow. Interesting ya, how bisa glowing shiny gitu. Ya. Dari semua ini yang paling prima donna ini? Susah untuk di ngomong ya, karena semua rata-rata always sold out. Always sold out. Tapi yang paling banyak penjualannya yang mana? Ini 3 ya, karena 3 ini ya. Oke, can I try this? Ya, can ya. Oke. Biasa sekalian kita lihat. Nice, looking good. Ini dari apa? Itu dari caramel jelly, terus di atasnya itu matcha soil. Pistachio tadi ya? Ya, pistachio. Wow. Ya. Saya lihat luar biasanya ibu dan anak-anak bisa memadukan rasa yang creamy, yang soft, juga dengan tekstur yang agak keras gitu dari pistachionya gitu. Ya. Dan bubuk matchanya. Very good. Nah, Ibu boleh ceritakan sedikit nggak bagaimana bisa mendidik kedua anak-anak ibu ini sampai juga mereka bisa demen untuk masuk ke dapur, padahal kan laki-laki gitu. Saya nggak maksa mereka untuk jadi chef. Cuma puji Tuhan kok anak-anak ini setelah besar mereka sendiri yang mau terjun di dunia hospitality. Jadi sebelum pembukaan bisnis ini saya kumpul anak-anak. Suruh anak-anak itu gandeng tangan, doa satu-satu. Terakhir saya tutup doa berkat dan saya bilang besok kita undang Om Sam untuk datang pembukaan bisnisnya. Nah, setelah malam itu selesai, kita ucap syukur bahwa dengan kasih karunia Tuhan kita bisa ada satu tempat usaha bisnis di Sydney yang dipikir secara kita punya finance di mana tuh nggak mungkin. Tapi di mana Tuhan blessing dari satu tempat diberkatin dan kita bisa bangun lagi di tempat ini. Yang kedua, koi kedua, dan kita rencana lagi bulan Agustus Arnold buka lagi Asian Tapas Bar juga bulan Agustus di City di Cependel. Jadi sekarang ini koi ada 2. Ada 2. Nanti yang satu konsepnya lain, bukan nama koi, namanya Three Monkey. Itu bukanya bulan Agustus. Lagi bangun. Kehormatan buat kami
mampir ke Sydney bisa ketemu dengan Ibu dan mencicipi dessert yang the best in the world. Thank you. Semoga Tuhan terus pakai dan berbuah seperti buah-buahan ini. Dan nama Tuhan kemuliaan. Ya, makasih Pak. Oke, pemirsa sekalian luar biasa banget ketemu dengan Ibu Ika, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Stay tune. Semua Tuhan berikan kami dengan kaya, bukan cuma dengan duit, tapi kaya dengan aset yang hidup. Itu kehidupan generasi yang Tuhan percayakan. Itu satu kehidupan yang sangat membuat kami hidup puas, bangga, dan bahagia. Bagaimana kami spend our life dan full and I will die empty. GPDI Cintaraja terletak di Dusun Cintaraja, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. GPDI Cintaraja yang digembalakan oleh Pendeta Yefta Gideon Sitorus bersama dengan istri Elizabeth Pasaribu. Telah lama mereka bermimpi untuk merenovasi gedung gereja mereka. Namun, niat mereka selalu urung terlaksana karena sulitnya dana. Mengingat minimnya ekonomi jemaat yang hampir 97% adalah petani tradisional. Mereka sangat bersuka cita ketika mengetahui gereja mereka ditunjuk oleh Anugerah Ministry sebagai proyek CMO yang ke-42. Tim Anugerah telah hadir di Dusun Cintaraja untuk memulai proyek CMO 42. Hal ini menjawab segala pergumulan gembala sidang dan seluruh jemaat GPDI Cintaraja mengenai proses renovasi gedung gereja mereka. Suasana sukacita menyelimuti hati setiap jemaat yang hadir. Hal tersebut terlihat jelas dari wajah mereka. Acara dimulai dengan ibadah singkat, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan MOU atau surat perjanjian kerjasama antara pihak Anugerah Ministries dengan pihak GPDI Cintaraja. Kemudian, proyek CMO 42 ini secara simbolis dimulai dengan penggantian plafon. Adapun hal-hal yang dikerjakan pada proyek CMO 42 ini, yang pertama, penggantian plafon, penggantian teras, penggantian atap, penggantian pintu dan jendela, serta pengecatan pada gedung gereja. Sedangkan pada pastori yang dilakukan adalah penggantian atap, pemasangan plafon, pembuatan kamar mandi, renovasi dapur, serta pembuatan satu kamar tidur. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para partner Anugerah, sehingga sampai hari ini kami boleh terus menjalankan program CMO tanpa halangan yang berarti. Doakan kami agar proyek CMO ke-42 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kami juga sempat mewawancarai Pastor Samuel Yusuf dan istrinya, Pastor Lydia dari Rock Sydney, tentang perjalanan hidup mereka. Bagaimana bisa sampai menggembalakan jemaat di Sydney. Begini Pak, sudah dipanggil Tuhan dari sejak kami menikah. Tuhan tuh selalu berkata bahwa panggilan suami saya itu bukan di bisnis. Panggilan suami saya itu di pelayanan sepenuh waktu. Setiap kali kami didoakan dan dinubuatkan oleh hamba Tuhan, saya langsung bilang enak aja. Dalam hati saya langsung aku tolak dalam nama Yesus. Karena idola saya bukan Rasul Petrus, idola saya adalah Rasul Paulus. Sampai suatu titik di mana memang apa yang saya inginkan itu Tuhan kasih semuanya. Yang kalau dibilang kesuksesan yang kami kejar, Tuhan beri. Suatu hari sebelum papi saya meninggal, saya ingat tuh tahun 1988. Mami dulu sih sebetulnya meninggal. Mami meninggal tahun 1986 dan papi meninggal tahun 1988. Nah, waktu papi meninggal, sebelumnya ada seorang hamba Tuhan itu berkata, Lydia, aku lihat panggilannya Samuel itu adalah hamba Tuhan sepenuh waktu. Iya Om, tapi saya yang gak bersedia jadi istri gembala. Bagi saya Om, kami berdua bekerja, kami pakai waktu kami toh bekerja terus malam kami melayani Tuhan. Apa bedanya? Bahkan kami overtime. Nah, izinkan sukses dulu lah Om, masih muda-muda kok. Terus hamba Tuhan ini berkata, karena sudah tua jadi saya panggilnya Om. Ini menjelang papi saya meninggal. Nanti kamu kalau sudah sukses lupa sama janji. Enggak lah Om, yang panggil kami kan Tuhan. Percayalah kalau sudah sukses nggak akan pernah lupa kalau memang itu panggilan Tuhan. Singkat cerita memang dibikin sukses sama Tuhan. 13 tahun menikah, waktu yang singkat dan Tuhan bawa kami di lumayan lah ya, nggak jadi konglomerat tapi lumayan lah ya, jadi pengusaha yang diberkati Tuhan lah ya. Di situ kami sudah puas, kami dan suami saya juga bilang, udahlah Yan, kita nggak usah jadi gembala full time ya, udah puas ya sayang. Panen duit, tapi duitnya juga dipakai pelayanan, ditabur ke desa-desa, ke Irian, kemana. Kami pakai waktu kami pakai keuangan kami pakai talent kami untuk melayani Tuhan. Overtime, not lagi full time, but overtime. Capek-capek, bersyukur masih ada pembantu di Indonesia. Nah, ternyata yang Tuhan mau bukan sampai di situ. Tuhan mau hidup kami berbuah. Itu yang tadi Pak Daniel sampaikan, yang juga saya pribadi pernah dapat dan saya pernah sampaikan di gereja lokal kami, bahwa Tuhan mau kami bukan cukup sukses, tapi Tuhan mau kami berbuah, bahkan buah yang lebat. Singkat cerita, saya tuh punya dream, bisnis suami saya tuh booming gitu loh. Wah kan gitulah, nggak usah jadi konglomerat lah, pokoknya booming. Dan saya bantu jadi konsultannya gitu loh. Karena saya saat itu, suami saya bisnis, saya membantu sebuah company yang dari bawah sampai company ini jadi satu company yang gede di Bali. Kalau saya melihat ini adalah merupakan satu kasih kami yang sungguh Tuhan berikan buat kami. Sepertinya kami digiring oleh Tuhan dari satu situasi kepada situasi yang lain, sehingga akhirnya kami tidak punya option lain. Dalam tanda petik sepertinya Tuhan memaksa, tetapi Tuhan tidak memaksa, tetapi menggiring kita melalui satu proses yang panjang. Karena saya sudah tahu bahwa sejak umur 9 tahun ada nubuatan bahwa Tuhan akan pakai hidup saya seperti Samuel old prophet. God will anoint you mightily, God will use you from village to village, from city to city, from country to country. Dan saya nggak tahu penggenapannya ternyata adalah di Australia. Ternyata setelah kami ngikut semua rencana Tuhan di Australia, hanya dalam 1 tahun waktu kami di Australia, saya langsung diangkat oleh Church of God untuk menjadi salah satu direkturnya mereka untuk nasional. Dan sejak saat itu, Tuhan mempercayakan pelayanan saya bukan lagi untuk skop Indonesia. Bahkan surat ordination saya itu dari Amerika langsung. Dan mereka mengangkat saya menjadi Bishop of Nation. Dan sekarang posisi saya secara organisasi selain National Church Secretary, dan saya juga Vice President Church of God untuk seluruh Australia. Dan presidennya ada di Amerika. Jadi saya yang memegang aset jutaan dolar dari Church of God
untuk seluruh Australia. Nggak ada tanda tangan saya, nggak ada yang bisa keluar. Nah, kalau kita lihat seperti itu, saya nggak punya background pendidikan apa. Teologi nggak. Bahkan SOM aja saya nggak lulus karena ikut 2 kali, Pak Arifin stop dan suruh langsung ngajar. Jadi waktu kita apply surat-surat semua, mereka tanya, what is your credential? Nothing. Lalu dikeluarkan credential dari Amerika, dia bilang, your life is more than your education. So mereka angkat saya menjadi ordained bishop yang sertifikatnya nggak bisa dibatalkan kecuali saya berbuat dosa perzinahan. Nah ini bukan di Indonesia. Di Indonesia cuma ada beberapa orang, termasuk Pak Arifin, Pak Niko, dan bahkan Ketua GBI seluruh Indonesia yang punya surat itu. Itu surat sakti banget gitu loh. Jadi dalam hal ini saya bisa melihat, when we are obey God, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Enggak cuma sampai di sana. Kalau tadi Pak Daniel tanya, apa yang saya lihat selama 21 tahun? Kalau dulu kami meninggalkan Indonesia dengan tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi dalam waktu kita berjalan dengan Tuhan, waktu kami mau mempersembahkan aset kami mau menjual, mau beli aset di sini, Tuhan berkata, aku nggak butuh uang, yang aku butuh ketaatan kamu. Dan betul, Tuhan berkati kami, berkati beli gedung dan lain sebagainya, tanpa hutang, tanpa kredit, tanpa minta sumbangan, tanpa menjalankan untuk pergi khotbah keliling, raising fund. Kita cuma percaya bahwa Tuhan mencukupi segalanya. Dan kami punya fasilitas di Artarmon Rock Center. Semuanya kita beli dengan tunai. Desain dengan tunai, semuanya tunai. Tanpa satu pinjaman $1 pun. Dan bukan cuma itu. Sekarang kami punya dampak anak-anak muda yang kami didik sudah setelah 20 tahun. Banyak yang tinggal di Eropa, di Amerika, di Indonesia, di kota-kota besar, banyak yang jadi pengusaha, banyak yang jadi gembala, banyak yang jadi orang-orang yang cukup punya kredibilitas di masyarakat. Dan saya boleh berkata, saya sebagai bapak dan ibu yang sangat bahagia karena kami mendidik mereka. Dan mereka berkata, kalau tanpa didikan om dan tante, hidup saya sudah hancur. Di Irian Jaya kami punya anak didik. Ada beberapa orang di Sorong, di Jayapura, di Makassar kita juga punya, di mana-mana. Semua Tuhan berikan kami dengan kaya, bukan cuma dengan duit, tapi kaya dengan aset yang hidup. Itu generasi yang Tuhan percayakan. Ya. Itu satu kehidupan yang sangat membuat kami hidup puas, bangga dan bahagia. Bagaimana kami spend our life dan full and I will die empty. Harapan ke depan, saya selalu berkata bahwa kalaupun semua visi yang Tuhan berikan kepada saya belum digenapi dalam usia saya percaya seperti janji Tuhan, covenant Abraham. Waktu Abraham hidup, Abraham tidak menikmati. Even waktu Yakub hidup, Ishak hidup, tidak menikmati. Tapi itu dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Saya punya satu mimpi yang Tuhan kasih. It's maybe too big for me, but nothing too big for God. Mempunyai satu center yang ada di kota Sydney, di downtown Sydney. Bukan cuma sebuah gedung gereja, tapi yang saya boleh katakan dari Yesaya 66 ayat yang ke-6, dari kota akan timbul kegemparan, datangnya dari bait Allah. Pada waktu Tuhan membalaskan kepada para musuh-musuhnya. Which is akan ada establishing Rock Sydney Center di Sydney yang punya pendidikan, yang punya program radio, televisi, asrama, segala sesuatu untuk mengubah bukan cuma ke gereja seminggu sekali, tapi menjadi community life center dalam kehidupan yang berdampak bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa sekitarnya untuk Australia dan seluruh dunia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Kingdom of God on earth as it is in heaven. Pekan berikutnya merupakan jadwal terakhir kami di Australia. Pastor Daniel melayani di Oikos Church yang digembalakan oleh Pastor Yosafat Prawiro. Jemaatnya kebanyakan adalah anak-anak muda, pelajar dari Indonesia. Saya sendiri melayani di GPDI Beth Eden yang digembalakan oleh Pastor Max Mairuntu. Jemaat kebanyakan merupakan keluarga Indonesia yang telah menetap lama di Australia.
Puji Tuhan, selama di Australia kami dapat berjumpa dengan rekan-rekan yang baru. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan tubuh Kristus di Australia diperkuat melalui firman Tuhan yang telah dibagikan. Ada banyak hal yang sudah kami temui, ada banyak gereja yang sudah kami lawat, dan kami berharap dalam edisi Good News program edisi spesial Australia ini sudah menjadi berkat buat setiap hari. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Dalam setiap perjalanan pasti ada awal, pasti ada akhirnya. Dan setelah 3 minggu melakukan banyak perjalanan ke banyak tempat, sekarang waktunya kami berkata bon voyage, yaitu selamat terbang dari Sydney dan juga Singapura dan kemudian ke Jakarta. Ada banyak hal yang sudah kami temui, ada banyak gereja yang sudah kami lawat, dan kami berharap dalam edisi Good News program edisi spesial Australia ini sudah menjadi berkat buat setiap hari. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati. Ketika tiba waktunya kami kembali ke tanah air, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami ini dapat berjumpa dengan rekan sekerja dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kami dapat dipakai menjadi saluran berkat bagi Australia, baik melalui khotbah, buku, serta kesaksian pujian yang mereka terima. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan tubuh Kristus di Australia semakin diperkuat melalui kunjungan kami kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati Australia. So, how was it, James? Look at that. Awesome! Look at it.